Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mungkin lihat di e-learning dulu. Kalian ada masalah apa? Kalau ada yang belum bisa join, coba ini ditanyakan di sini, atau selain e-learning tanya aja dulu tentang yang berkaitan dengan KMMI boleh ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan e-learning. Apakah Bapak, sudah Pak Budi, ya, saya izin kenapa? bertanya, Pak. Ya. Pertama saya kenalin diri dulu ya Pak. Nama saya Danila Eka dari Universitas Sriwijaya Pak. Kendali dari e-learning yang saya dapat itu, saya kan kelas Winslow ya Pak. Nah di kelas Winslow itu kan dibagi jadi 4 kelompok. Nah di kelompok 4 itu kemarin, untuk hari Jumat kemarin, absennya itu dibuka jam 8.30 sampai jam setengah 11 Pak. Padahal kelasnya itu tuh dimulai jam setengah 3. Makanya kami yang ketinggalan absen kemarin tuh bingung, nggak bisa absen lagi Pak. Salah berarti ya absennya ya. Berarti setting absen kemarin oleh admin nanti. Kita Iya, Pak. lihat ya. Seluruh berarti ya, bukan cuma Danila ya. Iya, yang di kelompok 4 aja Pak yang bikin herannya. Ya. Soalnya kemarin nanya sama teman-teman kelas Winslow untuk kelompok, kayaknya untuk kelompok yang lain nggak ada masalah tetap jamnya. Tapi untuk di kelompok 4, 10 orang itu kami tetap tidak bisa ya absennya. Iya, ini salah. Ya, Rahma Suci yang belum absen, Danila Eka, Dia Setiawati. Emang salah setting absennya ini ya. Nah, ini saya absenkan hadir. Yang lain Silmi, Emriadi, Siva, Brigita, Fikri, Sarina. Ya. Iya Pak, itu Pak. Maaf Pak, tadi jaringannya hilang. Iya ya, oke. Saya sudah menangkapnya. Oke, saya absenkan ya. Nanti berarti kesalahan bukan di kalian. Salahnya mungkin dari setting absensinya. Ya. Nanti kasih tahu ya kalau ini seperti ini ke wali kelasnya. Wali kelas sudah tahu ya di grup kelas. Oh iya Pak, wali kelasnya kemarin udah tahu kok Pak, udah dikasih tahu sama ketua kelas kami kemarin. Oke ya, sudah tahu artinya memang ini. Pak, ada lagi Pak yang mau nanya.
ada lagi yang tanya. Boleh? Jadi Boleh. untuk yang hari ini nggak taunya di jadwal e-learning kami yang kelompok 4 lagi apa namanya jadwal kami tuh jamnya itu tuh sama-sama dari Sabtu tuh jam 2:30 semua Pak. Kayaknya ketuker deh Pak dengan yang hari Jumat kemarin. Kelompok 4 ya? Iya, kelompok 4 lagi di kelas Winslow. Kelompok 4. Mana? Bentar ya Pak, saya lihat dulu. 2.30 ya? Iya, semuanya kan dua-duanya 2:30 kan Pak. Sabtu kan ada 2 kali absen. Iya, semuanya 2:30. Recording in progress. Ada lagi yang mau bertanya nanti di ini bisa kok diperbaiki ya. Makasih Pak. Yuk, sama. Silakan selain Danila, siapa yang mau bertanya? Sepertinya sudah bagus semua di ini ya. Di e-learningnya sudah join, sudah masuk, sudah bisa absen, berarti tidak ada masalah. Kalau di kelas yang sebelumnya memang ada beberapa yang belum masuk. Ya. Terus kalau saya tanya tentang jadwal di kalian yang dapat di ini ya, di grup ataupun di e-learning yang sudah masuk, jadwal hari ini pukul 8 sama pukul 1 bukan? Oke dokter, benar dokter. Benar ya? Oke, dengan Iya, berarti memang yang salah adalah jadwal di e-learning. Ya, semua ditulis ini jam 2.30. Oke, ya, jadi diperbaiki. di learning yang kelas rectangle itu benar dokter, dari jam 8 sampai jam 10.30. Terus dari jam 14.30 sampai 17.30 dokter. Iya, jam 14.30 tulisannya tetap ya. Oke dokter. Bukan jam 13 ya. Maaf dokter. Di yang kami itu hari Sabtu sekarang Iya, tanggal 2.30 ya benar semua. dokter. Ya. Tanggal 14.30 sampai Iya, 17.30 dokter. Iya, Iya. Oke ya, yang kita pakai adalah jam 13 saja ya. Kosong kan, tidak ada kuliah kan kalian? Saya tanya dulu ini. Untuk menyamakan jadwal, walaupun kita sudah membuat jadwal di sini, karena kalian juga, ini kan akhir pekan nih kalau kesurian. Ya, ada bisa saja ada kegiatan mahasiswa.
Ya, ini saya sudah periksa seluruh di jadwal tanggal 21 ini 2.30. Karena kelas ini nanti dengan Dokter Eka Febri. Ya, nih saya tanya ya, jadi tidak berpatokan ke saya. Tadi juga Dokter Eka menghubungi saya. Kira-kira mau pukul 1 atau pukul 14.30? Pukul 1, dokter. 1 ya. Satu. Yang lain? Pukul 1. Pukul 1, dokter. 1 ya. Oke. Pukul 1, dokter. Oke. Pukul 1 ya. Karena selanjutnya juga memang di sesuai jadwal itu pukul 1. Agar tidak kesurean ya. Dan juga kalau di dinas kesehatan, karena minggu depan tuh ada jadwal dinas kesehatan, tidak terlalu sore. Orang-orang di kantor pemerintahan ya. Dokter izin bertanya, dokter. Ya. Hari Senin kan di kelas naik tanggal itu jadwalnya dokter Budi. Ya, benar. Itu di jam 14.30 sampai 17.30 di e-learningnya, dokter. Iya, Itu benar. jadwalnya siapa nggih, dokter nanti? Apa dokter Jadi Budi? enggak. Jadi saya sudah selesai di hari ini, berarti kosong ya. Jadi nanti jadwal itu kalau secara Zoom, kita kuliah di Zoom ya ada dosen yang kosong bisa masuk. Nanti kalau jadwal yang karena kalian maju kan Dr. Irfanuddin kemarin di hari Rabu, beliau tidak bisa di hari ini. Nah, ketika maju kosong, kalau memang tidak ada jadwal lain yang kosong mengisi jadwal Zoom, maka kemungkinan hanya di e-learning saja, absensinya tetap jalan. Ya, kalau ada penugasan, ada kuis ya, biasanya di e-learning silakan buka e-learning saja. Ya, karena memang yang tercatat itu di e-learning. Nggih, dokter. Jamnya tetap jam 14.30 gitu. Iya, jamnya 14.30. Pokoknya patokan kita memang adalah di jadwal PDF ya. Jadwal di PDF yang sudah dibuat per sistem. Ya, yang sudah chatting ke saya sudah ini saya baca. Saya izin dulu sebentar, ada ini keluar sebentar ya. Keluar ini maksudnya dari layar saja, bukan keluar Zoom. Ya. Nggih, dokter.
Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik yang sudah mengikuti kursus perwujudan kota sehat. Jadi ini adalah materi kedua tentang ilmu kedokteran olahraga. Ya, kalau di Universitas Sriwijaya maka ada penggantian konversi kita di sistem blok istilahnya ya kalau di kedokteran. Nanti ilmu kedokteran olahraga ini ada di mata kuliah elektif. Jadi yang mengikuti 3 materi kuliah ini termasuk nanti 3 praktikum ya, ada penugasan, maka tidak perlu lagi ikut mata kuliah elektif gitu ya, itu namanya konversi. Ataupun jadi harap diperhatikan karena memang inti dari kedokteran olahraga mungkin di materi ini ya, di materi Dr. Irfan kemarin, kemudian Dr. Eka nanti hari ini ataupun besok ya dijadwalkan, dan juga saya nanti sama Pak Arwan satu lagi kita akan membahas latihan fisik. Jadi berkaitan dengan, jadi kalau ada yang dari pendidikan olahraga ya, itu sama nyambung juga. Kalau dari keperawatan mungkin berkaitan dengan kesehatan masyarakatnya ya. Oh ya, saya ada. Ya. Saya akan share screen berkaitan dengan pengukuran kebugaran ya. Pengukuran kebugaran ini balik lagi ke tadi adalah biasanya diajarkan oleh guru olahraga. Guru olahraga di kuliah aktif ya, pendidikan kedokteran pendidikan ilmu pendidikan. Keguruan dan ilmu pendidikan. Tapi di sini kita akan menambah wawasan berkaitan dengan olahraga, tapi di sisi kesehatannya, karena memang olahraga dan kesehatan kalau dulu di SMA itu satu mata pelajaran, ya tidak ada pelajaran khusus dari SD, SMP, SMA. Nah, maka kita sekarang akan lebih mengulang sebenarnya ini, dan juga ada manfaat lebih lah dari kita, apalagi di masa pandemi ini ya, untuk meningkatkan kebugaran bagaimana caranya. Nanti kita lihat secara kurikulum, maka yang utama dipelajari adalah kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan atau health related. Apa komponen dari yang berkaitan dengan kesehatan? Ada 4 komponen, yaitu kardiorespiratory, endurance atau ketahanan, daya tahan kardiorespiratory ya. Kemudian otot ya, daya tahan otot dan kekuatan otot. Kemudian fleksibilitas serta komposisi tubuh ya. Nah, ini sebenarnya ada yang membaginya juga 5, ada yang 4 karena ini sama-sama di otot. Dan ada satu lagi yaitu skill related, bisa kita lihat ya. Nah, secara umum dulu ya, jadi namanya kebugaran ataupun kesehatan apakah sama? Ada yang tahu apakah sama bugar dan sehat?
Sama tidak? Kalau di sini istilah kesehatan kita lihat dari definisinya WHO. Jadi sehat itu bebas atau keadaan ya, jadi fisik yang tidak ada penyakit, tidak ada cacat, tapi bukan hanya fisik saja, juga mental, jiwa. Jiwanya yang sehat, terus juga emosinya juga sehat. Serta sosial dan kerja ya. Nah, ini kesehatan. Tapi kalau dikatakan kebugaran, lihat. Jadi kebugaran itu di atas satu tingkat dengan kesehatan. Jadi ketika sudah tidak lagi berpenyakit, kita aktivitas seperti biasa, ya aktivitasnya adalah belajar, kuliah, duduk mungkin di rumah, dan aktivitas pekerjaan sehari-hari di rumah, menyapu segala macam itu ya. Tapi ditambah lagi, ya kita bisa beradaptasi dengan aktivitas biasa, kemudian dengan exercise dan lingkungan. Ditambah ada kegiatan yang mendadak tiba-tiba, ya diminta orang tua di rumah tadi pergi keluar pasar untuk belanja, nah, ya jalan kaki jaraknya jauh misalnya, nah itu bisa kita lakukan, kita bisa beradaptasi. Sudah sampai malam-malam misalnya tadi selesai kuliah sampai sore, duduk. Kalau sekarang sebenarnya tidak ada banyak ini ya, kalau dulu yang tidak ada pandemi, maka ketika berjalan terus sampai malam pun kita mendadak diminta menjemput ke bandara, misalnya ke daerah yang jauh, ke stasiun, menjemput keluarga, maka kita masih bisa melakukannya dengan kondisi yang bugar. Jadi ketika walaupun sehat, tetap sehat, tapi di tengah kebiasaan sehari-hari kita, kita masih terus bisa membantu, menolong dengan kegiatan yang lain yang mendadak, yang tiba-tiba tubuh kita masih bisa beradaptasi, dan besok paginya kita bisa melanjutkan belajar di kuliah lagi gitu ya, tanpa kelelahan. Akibat kita ada tugas yang mendadak tiba-tiba. Nah, itu namanya fitness, kebugaran. Apakah kita bisa bugar semua? Belum tentu. Jadi kita ada komponen kebugaran ya, ada beberapa komponen. Ini dibagi menjadi dua. Secara umum ada yang berkaitan dengan kesehatan, namanya health related fitness, biasanya penting untuk pencegahan penyakit. Dan juga yang kedua pembagiannya berdasarkan keterampilan, skill atau performance ya, yang berkaitan dengan biasanya olahraga. Nah, inilah ya yang beririsan antara kebugaran di kesehatan dan kebugaran di olahraga. Jadi kalau di kesehatan apa komponennya? Ini dibagi jadi 5 ini ya. Jadi yang otot itu ada endurance-nya, ada strength-nya. Ada kekuatannya, ada ketahanan, daya tahan otot. Kemudian kalau yang berkaitan dengan skill, ada power, speed, agility ya, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan reaction time. Nah, ini yang mungkin harus diingat, diketahui, minimal diketahui. Oh, ada 2 nih pembagiannya ya, jangan sampai salah letak. Kita naik turun tangga cepat-cepat, itu akan melatih apa gitu ya, melatih biasanya berkaitan dengan kardiovaskuler. Bisa juga melatih kekuatan, tapi kalau kepentingannya untuk olahraga, maka biasanya melatih kelincahan, power ya, otot tungkai kaki. Tapi kalau untuk kesehatan biasanya kardio, istilah orang yang di fitness ya, kardio, dia berkaitan dengan fungsi jantung dan paru. Tapi ada juga pembagian menjadi 3 ya. Kalau tadi health related ini sama ya, kardiorespiratory. Tapi pembagian satu lagi adalah physiological. Jadi ilmu yang berdasarkan fungsi tubuh yang normal namanya fisiologi. Maka ada fitness ini secara fisiologis maka terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen metabolik yang akan dipelajari nanti bersama Dr. Eka ya. Jadi kondisi kita ini karena kita bergerak, kita olahraga, maka itu pengaruh selain pada sistem muskuloskeletal, sistem otot dan rangka, tapi juga ke metabolisme ya. Dia akan memecahkan glukosa
menghancurkan gula yang sudah kita makan menjadi energi, ya, menjadi energi. Nah, kemudian ini Bun, yang jelas ini ya, berkaitan dengan tulang tadi, rangka. Jadi ini secara fisiologi berkaitan dengan dua komponen ini saja. Jadi kita tidak bahas secara fisiologi, yang kita bahas adalah secara kesehatan umum. Di komponen kesehatan, ya ingat ada komposisi tubuh, ada kardio, respiratori ini ya. Jadi bukan hanya kardiovaskuler saja, kardiovaskuler ditambah sistem respirasi. Flexibility, otot, muskular, endurance sama strength. Ini dua-dua ini. Nah, ya, jantung paru fungsinya untuk apa? Kita bahas satu-satu atau definisinya dulu sebelum kita membahas tentang cara mengukurnya, apakah kita ini termasuk orang yang bugar gitu ya. Jadi minimal untuk kita sendiri lah sebelum kita untuk masyarakat, misal kalau yang di kesehatan untuk pasien, untuk klien ya. Nah, kita untuk diri kita sendiri minimal. Apa itu daya tahan jantung paru atau cardio respiratory endurance. Jadi kemampuan jantung dan paru-paru untuk menyediakan oksigen selama aktivitas fisik. Jadi intinya adalah, kata kuncinya adalah oksigen. Bagaimana oksigen itu? Kenapa oksigen? Karena oksigen digunakan untuk membakar si gula tadi. Jadi kalau secara kimia, biokimia, yang namanya metabolisme di tubuh kita adalah reaksi yang sangat singkat dari gula, CHO, karbohidrat ya. Baik itu dari yang akan dipecah dari makanan karbohidrat sendiri ataupun dari protein yang akan masuk ke karbohidrat, akan dibakar ya, ditambah O2, oksigen, akan menghasilkan apa? CO2, karbon dioksida, ditambah H2O, ditambah ATP atau energi. Nah, itulah sehingga kita bisa energinya itu untuk bergerak, untuk apa namanya, kebutuhan dasar di dalam tubuh. Kemudian komposisi tubuh itu apa? Adalah kandungan otot, lemak. Kekuatan otot apa? Kemampuan otot untuk mengeluarkan tenaga. Ini biasanya berkaitan dengan satu otot. Kalau daya tahan, kemampuan otot untuk bekerja terus-menerus tanpa lelah. Ingat ya, kalau daya tahan ini tanpa lelah. Ketika sudah lelah dia stop, tidak bisa lagi, tidak tahan, misalnya tidak memiliki ketahanan otot. Kalau kelenturan, fleksibilitas, yaitu rentang gerak sendi. ROM istilahnya. Apa fungsinya? Kebugaran kardio, yang kardio yang sering treadmill, jogging, bersepeda, ya. Apa fungsinya? Nah ini ya, tidak mudah lelah. Jadi memang yang kardionya baik, aerobiknya baik, dia tidak mudah lelah dan pegal. Kenapa? Karena dia bukannya lari sprint yang tiba-tiba, dia kan perlahan-lahan gitu ya, jogging, tidak satu hari pagi sampai siang, tapi dia ada ritmenya, ada jadwalnya, berapa menit gitu ya. Nah, apa yang terjadi itu akan meningkatkan efisiensi dari metabolisme. Metabolisme ini ya, pemecahan tadi, gula ditambah oksigen akan menjadi CO2 dan H2O. Maka proses metabolisme itu menjadi efisien, tidak menghasilkan asam laktat gitu ya, tidak menghasilkan zat samping yang ini menyebabkan pegal. Koordinasi dan kewaspadaannya optimal. Maka ketika tidak mudah lelah, kecelakaannya juga kecil ya. Kecelakaan kerja atau ini kecapean, kelelahan, nyetir ini ya, motor, akibat tadi tidak bugar badannya. Nah, orang yang lebih teratur dalam apa namanya aktivitas fisiknya, maka untuk istirahat dia biasanya lebih singkat. Jadi tidak harus 8 jam, 7 jam. Malah biasanya mahasiswa ini tidur sampai jam 12 malam kan. Entah main game, entah stalking, status ya, atau memang ada tugas, atau memang tidak bisa tidur, gabut ya istilah sekarang. Nah, maka dia tidurnya sebentar, tapi tidur sebentar bukan berarti tidak optimal. Maka kalau orang yang bugar, dia bisa menggunakan
apa namanya, kebutuhan oksigennya secara optimal, bukan maksimal ya, maka istirahatnya dia lebih singkat, istirahat sebentar saja, rasa tidurnya sudah cukup puas gitu. Ya, dan besok di aktivitas lagi seperti biasa masih segar ya, tidak kecapean. Nah ini biasanya kalau sudah usia yang lebih tinggi, 40 tahun gitu ya, gerakannya berkurang, jalannya juga sedikit, lebih banyak duduk di kantor, maka biasanya akan muncul penyakit degeneratif. Jantungnya ya bermasalah, gulanya tidak stabil. Nah, tapi kalau dia tetap memiliki fungsi kardiorespirasi yang baik, maka jantungnya akan optimal, gula darahnya akan stabil karena dipakai, tidak tidak melambat ya. Ini jadi melambat dalam metabolisme maksudnya. Jadi gulanya cepat dipecah. Jadi H2O dan CO2. Nah, otomatis kalau selain itu timbunan-timbunan lemaknya juga akan diambil, tidak menimbun ya, komponen lemaknya sedikit, jadi kepercayaan dirinya meningkat dan lebih konsentrasi ya, karena oksigennya tadi bisa beredar di seluruh tubuh termasuk di jaringan saraf ya, jadi oksigenisasi otaknya optimal. Kita bahas satu-satu. Kardiorespirasi itu apa? Tadi sudah dibahas. Nah, harusnya yang Now we talk about a lot of different metrics within sport, such as heart rate, pace, calories, cadence, and so on. But one that always turns the heads is VO2 max. Yeah, now you've all likely heard the term. Cadence, and so on. But one that always turns the heads is VO2 max. Nah, ya. Jadi untuk mengukur daya tahan kardiorespirasi itu menggunakan ini, kemampuan atau volume oksigen maksimal yang digunakan oleh sel-sel di tubuh kita. Ya, ini VO2 max itu maksudnya. Yeah, now you've all likely heard the term VO2. Right, okay. Ya, bagaimana cara ngukurnya? Lihat. Right, so behind me, Fraser has just started his VO2 max test. I've done a number of these over the years, and I can tell you, they are not pleasant. So I'm fairly pleased I'm not on the treadmill today. You will notice, though, that Fraser's got a mask on his face. That's then connected to a rather fancy bit of kit here. This is a gas analyzing machine. This is measuring the volume of oxygen that he's inhaling and the amount of air that he is exhaling. And typically, during a VO2 max test, an athlete will perform some form of ramp test where the intensity gradually increases until the athlete either fails and has to stop, or their oxygen consumption plateaus. So yeah, like I said, this is a pretty tough test. What happens, Fraser? Valiant effort in there. That was yeah, it's one way of about a kilometer. Stop. No, yeah, Mari always went. Jadi itu cara yang benar untuk mengukur kemampuan volume oksigen ya, volume oksigen maksimum yang bisa dipakai oleh tubuh di sel-sel tubuh, mulai dari di inhale ya, inspirasi masuk ke dalam paru-paru, kemudian digunakan oleh otot, diserap dulu ya oksigennya, diserap oleh alveolus masuk ke dalam kapiler, dibawa oleh sel darah merah, mengalir ke seluruh tubuh sampailah ke ototnya bergerak, maka sel otot yang menggunakan. Nah, yang benar cara perhitungannya adalah dengan menggunakan alat tadi ya, lari di treadmill, kemudian ada pengukurnya, nanti ada muncul grafiknya ya. Tapi kita bisa membuat estimasi, jadi pengukuran secara tidak langsung, sama seperti kita mengukur tekanan darah. Apakah kita yakin orang yang sakit darah tinggi, usianya sudah tua, sakit kepala ya, berat kepalanya, sudah usia 50-60 tahun, ada riwayat darah tinggi pada orang tua, kita bisa memastikan dia darah tinggi? Tidak, harus ada alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Ialah namanya tensimeter atau sphygmomanometer. Jadi akan diukur dulu tekanan darahnya. Tapi tekanan darah menggunakan alat tensimeter itu pengukurannya tidak langsung ya kan? Kalau langsung gimana kita tahu tekanan darah seseorang? Maka kita akan memasukkan alat yang bisa mengukur dorongan darah dari
ventricle, ya kan, masuk ke jantung ya di alatnya. Nah, di situ baru benar seharusnya nilai tekanan darah yang bisa dipercaya, yang objektif. Tapi untuk melakukan itu tidak mungkin karena itu invasif sifatnya, yang akan mencederai walaupun kecil. Biasanya diukur pada ruang ICU. Jadi pasien-pasien yang di ICU itu digunakan alat pengukur tekanan darah yang secara langsung direct. Nah, tapi secara tidak langsung bisa juga pakai tadi tensimeter, hanya dililitkan di lengan atas, dipompa balonnya, kemudian akan didengarkan suara. Bunyi suaranya itulah yang akan menentukan tekanan darah sistoliknya berapa, diastoliknya berapa, pakai alat yang namanya tensimeter. Nah, ini juga kita tahu kebugaran kardionya bagus kalau nilai VO2 max-nya juga bagus, tinggi. Tapi dapat dari mana nilai VO2 max? Ya tadi benar-benar diukur volume oksigen yang masuk, yang keluar di dalam ini pernafasan ya, secara spirometri ini. Nah, tapi kita tidak mungkin melakukan itu ya, harus ada laboratoriumnya sendiri. Nah, di sini belum ada, bahkan jarang malah ya di Palembang tidak ada klinik kebugaran yang benar-benar mengukur. Nah, ada estimasinya apa? Dengan exercise test. Jadi kita latihan atau step test. Ini langkah kaki, naik turun tangga, step ya. Nah, ini bisa mengestimasi VO2 max. Apakah dia bagus atau tidak. Biasanya yang dilihat dari apa? Dilihat dari heart rate-nya berdasarkan dari stroke volume, belajar dari jantung dulu ya, fungsi jantung, dinamika kardiovaskuler. Jadi yang baik maka heart rate-nya biasanya lebih rendah sehingga berhubungan dengan VO2 max yang tinggi ya, jadi biasanya berkebalikan. Nih kita lihat dulu satuannya ya, liter per menit. Kalau dia benar-benar absolut hasil dari tadi yang dia lari di tracknya pakai spirometer. Tapi kalau kita ukur dengan rumus biasanya mililiter per kilogram berat badan. Rentang yang normal berapa? 15 sampai 75. Jadi yang 15 ini yang biasanya benar-benar kebugarannya yang buruk ya, karena disertai penyakit biasanya karena ada masalah. Atas sampai 75 biasanya ini ya. Nah, runner, atlet. Terus yang pada wanita biasanya 10 sampai 20% lebih rendah. Ini ya kalau pakai di laboratorium ada treadmillnya, maka diukur dengan perhitungan seperti ini. Laki-laki dan perempuan berbeda, maka yang dilihat adalah ini ya, SM maksimal VO2 from table. Jadi ada tabel lagi, kita lihat juga. Kemudian heart rate-nya. Jadi ingat yang berkaitan dengan fungsi kebugaran kardio ini adalah heart rate, denyut jantung ya, karena memang sampai tidak oksigen itu ke jaringan dengan fungsi jantung yang baik. Tes lain apa? Selain di laboratorium bisa juga di lapangan. Di lapangan olahraga biasanya orang-orang yang mau masuk kepolisian ya, akpol, tesnya tes kebugaran, dilihat larinya ya. Nah, dilihat larinya, ini run semua berdasarkan patokan menit larinya atau berdasarkan kilometer jarak larinya ya. Kalau dihitung 12 menit larinya, lihat berapa meter dia tempuh bisa, atau dia kilometernya berapa menit dia bisa lakukan itu ya. Ini ya, nanti kita lihat yang mana yang lebih mudah, yang biasa dilakukan. Nah, karena kita juga mahasiswa, baik itu kedokteran kesehatan ataupun pendidikan olahraga yang lain, biasanya yang dikerjakan adalah ini, blip test. Jadi ada rekaman kaset yang bunyinya blip ya. Jadi bunyinya ting tong gitu ya, seperti bunyi bel. Ada juga namanya multi state fitness test, MFT ya. Ada juga step test atau Harvard step test. Oke, bangku Harvard tangga. Nah, ini biasanya dilakukan untuk mencatat beberapa orang yang mengetes
berapa orang sekaligus. Kalau dulu di SD, SMP biasanya dilakukan oleh guru olahraga, sudah lari. Jadi sekaligus kita ininya ya. Nah, ini kalau tes lari 12 menit, ya, kecepatan larinya konstan, atau yang shuttle run, yang grip test 20 meter, ada semakin larinya semakin 12 mil ya, salah maaf. 20 mil ya, yang satunya tadi, larinya semakin cepat. Nah, larinya itu memacu kerja jantung ya. Ini yang tes yang tadi. Diukur jarak yang ditempuh dalam waktu 12 menit. Dalam 12 menit berapa, nanti dimasukkan rumus yang tadi. Kalau yang ini shuttle run semakin cepat, dihitung berapa waktunya ya. Nah, ya ini penilaian VO2 max. Kalau blip test langsung saja mungkin kita lihat videonya. Saya ambil dari pembelajarannya Uki ya. Kita izin dengan Uki. Ready. Start level 1, 1. Level 1, 2. Level 1, 3. Level 1, 4. Start level 2, 1. Level 2, 2. Level 2, 3. Level 12, 3. Level 12, 4. Itu ya, jadi kalau kita lihat dari blip test bolak-balik ada rekamannya diikuti, jadi harus benar-benar sesuai dengan bunyi rekaman itu, bunyi blip test ininya ya, bunyi dentingannya. Kalau step test ini yang biasa dilakukan di FK, ada alatnya ya. Saya ambil rekaman dengan jalan kita testing melakukan naik turun tangga selama 5 menit dengan irama metronom 120 per menit. Berikut akan kami demonstrasikan Harvard step test. Mulai. Ikuti irama. Selanjutnya testi istirahat dengan jalan duduk. Setelah istirahat
dilakukan pengambilan data denyut nadi pada menit pertama, menit kedua, dan menit ketiga. Pengambilan denyut nadi dilakukan selama masing-masing 30 detik. Dari hasil ini harusnya langsung ya. Jadi ketika sudah selesai naik turun langsung diukur denyut nadi. Jadi tidak sempat istirahat dulu. Ya mungkin ini rekamannya tidak cepat karena sambil narasi, ada narasinya, jadi di ini ya. Data VO2 max atau data kebugaran jasmaninya. Mendeteksi tingkat kebugaran. Ini ada rumusnya, ya terlihat di papan tulis. Jadi durasinya dikali. Ini ada rumus panjang dan rumus pendek. Ada tabel juga, ya. Yang diukur apa? Denyut nadi. Jadi estimasinya dari denyut nadi untuk dikonversi menjadi VO2 max. Ya, menjadi VO2 max. Berapa hasilnya? Nah, ya. 100 dikalikan 100 dibagi 2 dikalikan 90 tambah 81 tambah 69 sehingga 30.000 dibagi 2 kali 240 hasil akhirnya 62,5. Dari 62,5 ini kita masukkan norma dari Harvard Step Test. Dalam Harvard Step Test didapatkan norma sebagai berikut. Dikatakan mempunyai indeks kebugaran jasmani yang baik kalau baik sekali lebih dari 90, baik antara 80 sampai 89. Ya, dikategorikan jadi ya, dikategorikan lagi. Itulah tentang pengukuran step test. Jadi mudah. Kita pakai tangga. Jadi ada bangku Harvard, ya tangganya adalah yang kalau standar orang luar biasanya 17 inci, ya. Nah, 17 inci itu jauh ya karena hitungan dari betis orang luar. Tapi kita bisa disesuaikan tangganya sampai ke betis kita benar-benar terangkat ya, seperti di video tadi. Diukur selama berapa lama sampai kita lelah, capek. Jadi kalau Harvard Step Test sampai batokannya adalah capek, lelah. Nah, kok bisa capek? Karena memang ada iramanya. Jadi mengikuti irama metronom 120 kali per menit. Jadi tek 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 itu naik dua kakinya kiri kanan sampai ya naik turun. Nah, sampai capek selesai. Jadi bukan hitung berapa jumlah langkah kakinya, bukan dihitung juga lama menitnya, bukan ya. Kalau bertahan sampai 15 menit stop ya biasanya. Ada patokan akhir maksimal. Maka sudah 15 menit. Nah, atas 10 menit sudah capek karena itu iramanya teratur, langsung duduk diukur denyut nadi 30 detik pertama, kedua dan ketiga. Ya, langsung dimasukkan dalam rumus, baru dikonversi menjadi nilai VO2 max. Setelah itu dikategorikan lagi ya yang lemah. Kita bisa mengukur sendiri sekarang bagaimana VO2 max kita masing-masing berdasarkan dari tes Harvard namanya, tes langkah kaki. Ya, itu yang pertama komponen yang berkaitan dengan kesehatan, kemampuan si jantung itu untuk memompa darah, kemampuan paru-paru untuk menghisap oksigen. Nah, sekarang komponen yang kedua yang berkaitan dengan kesehatan adalah komposisi tubuh. Bagaimana kita tahu komposisi tubuh secara umum? Yang sering di rumah pasti sering mengukur berat badannya ya, nambah atau berkurang. Ya. Sementara secara umum komposisi tubuh kita adalah isinya cairan. Lebih banyak ya, 50-60% adalah cairan, air di dalam tubuh kita. Kok bisa air sementara ya badan kita kan keras, kulit gitu ya, tebel, tulang juga banyak, keras, kok isinya air. Tapi yang harus diperhatikan, diingat adalah air itu menyusun seluruh sel di dalam tubuh kita. Jadi sel itu kan ada sitoplasma, cairan di dalam sel, ada dinding sel. Maka kalau isi sel saja yang paling banyak adalah cairan, sitoplasmanya, maka seluruh tubuh kita ada sel, sampai ke kulit juga sel epidermis namanya.
Rambut juga sel epidermis yang mengalami modifikasi, itu juga sel, itu juga cairan, apalagi benar-benar air ya, benar-benar darah, benar-benar air liur gitu. Nah, itulah maksud dari cairan kita lebih banyak 60%. Selain air apa? Ini ya, tulang kita, otot kita, dan lemak komposisinya. Ini ya, laki-laki dengan perempuan apa bedanya? Ya, karena lemak lebih banyak pada perempuan, maka lemak dan air itu tidak bisa bersatu. Ya, minyak, maka laki-laki biasanya lebih banyak cairan air, lemak pada wanita lebih banyak 20-30%. Ya, bagaimana pengukurannya? Sudah tahu semua kalian berdasarkan berat badan per tinggi badan kuadrat ya. Nah, dapatlah, perhatikan kategorinya 25 kalau kategori dari Kemenkes itu normal, tapi kalau kategori dari ini sudah overweight ya. Obesitas malah 25, 24, 25. Tapi kalau di kita 24, 25 masih normal ya. Nah, tapi harus diingat ketika kita mengukur IMT pada anak-anak beda ya. Karena anak-anak tidak hanya satu variabel itu saja, dia juga ada variabel berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan, baru IMT. Biasanya IMT ini yang usia sekolah SD ya 7 tahun baru bisa dikasih patokan IMT. Nah, ini juga akan dilihat di grafik juga ya, ini grafik pertumbuhan pada anak. Atau sekarang kalau sudah lebih canggih silakan download saja di aplikasi ini ya, penilaian status gizi anak. Biasanya di Kemenkes, Depkes ada di aplikasi ini, dengan masukkan nilai-nilainya, usia, umur, laki-laki, perempuan ya, maka akan didapatkan status gizi anaknya. Terus selain dengan IMT, apa yang kita ukur? Yang kita ukur adalah lipatan kulit, skin fold. Karena akan memastikan berapa banyak lemak ya kan, karena yang diukur di sini adalah lemaknya. Lihat, skin, di bawah skin adalah fat biasanya. Lemak di bawah kulit itu akan menentukan berapa persentase lemak di dalam tubuh, karena biasanya dicari ada lemak ini ya, subkutannya. Di mana posisinya? Biasanya 7 posisi ini. Nih ya, 7 posisi di dada, di triceps, lengan atas, ada subscapular, di aksila, suprailiaka, di pinggang, ya di abdomen, di perut, sama di paha. Nih ya, di paha terlihat semua ya, nih ya. Saya tunjuk. Nih ya, nah ya, di paha, ini di pinggang tadi ya, di abdomen dekat pusar, kemudian ini yang di pinggang, di iliak, ini yang di bawah scapula. Ya. Ini yang diukur. Kemudian biasanya wanita 3 tempat, suprailiaka sama di tight ya, tempat-tempat 3 ini yang utama. Bisa, kemudian dimasukkan rumus nanti. Apa keuntungannya kalau kita ngukur ini? Jadi kalau tadi ukuran umum dengan IMT, ini ukuran dengan skin fold. Keuntungannya apa? Mudah ya. Tapi harus ada kemampuan yang baik, keterampilan yang baik untuk mengukur, karena dia akan mencubit, mengambil kulit dan lemak di bawah kulit. Jadi bukan dagingnya yang dicubit ya. Kalau biasa nanti nyubit, mengukur skin fold dicubit benar temannya yang ngukur ya. Nah, tapi harus metode skillnya yang baik. Kemudian ya tidak banyak waktu ya, sebentar, non invasif artinya tidak melukai, tidak masuk ke dalam jaringan tubuh ya. Untuk mengestimasi lemak, jadi total lemak bisa kita ini ya, estimasi saja, sama seperti kita mengestimasi VO2 max tadi. Tapi kalau orang yang obes atau very lean biasanya masih tidak ideal digunakan untuk mengukur komposisi tubuh dengan skin fold ya. Nih, masukkan lagi rumusnya ya, body density laki-laki berapa, skin fold yang keseluruhan ya, skin fold keseluruhan, triceps,
scapular sama di chest tadi ya, yang female 3 tempat ini. Nah, kan diukur persentase body fatnya berapa ya. Jadi masukin ke dalam rumus lagi. Ya, ada rumus equation yang digunakan untuk mengestimasi jumlah lemak. Nah, alat yang lain apa? Ini namanya bioimpedance, BIA ya. Biasanya mengukur, utamanya sebenarnya cairan yang diukur karena ada prinsip impedansi atau resistensi penghantaran listrik ya oleh air yang menurun, jadi harusnya listriknya mengalir cepat karena ada elektrolit biasanya, nah tapi karena ada cairannya lebih banyak maka lebih lambat akan terjadi resistens ya, ada hambatan lah kalau belajar dulu di IPA elektrik 4-5% error. Biasanya seperti timbangan, alatnya seperti biasa ya, timbangan digital, tapi ada pengukur yang tambahan, parameter tambahan, dia bisa melihat ini tulang, indeks tulangnya, persentase lemaknya, persentase ototnya, sama total body water. Jadi pegangannya di tangan ada sampai ke timbangan di kaki ya, sama prinsipnya. Nah, biasanya harus puasa dulu ya, tidak makan dan minum 4 jam sebelum dicek. Dan juga tidak ada aktivitas fisik sedang ataupun berat 12 jam sebelum dicek. Tidak ada konsumsi alkohol ya. Kemudian dan tidak minum obat diuretika yang memperlancar buang air kecil atau karena dia menderita sakit hipertensi, atau termasuk juga kafein salah satunya, kopi ya. Tidak boleh makan minum 4 jam, kopi juga tidak boleh aktivitas fisik, baru bisa diukur pakai alat yang namanya BIA, bioelectric impedance analysis ya. Nah, yang lain adalah yang lebih canggih namanya DEXA, Dual Energy X-ray Absorptiometry. Jadi dia ukurannya setiap orang ya, dimasukkan di software, tapi cukup mahal ya karena dia canggih, kerjanya cepat ya. Ini udah tahu komposisi tubuh pada seorang tersebut, jadi masing-masing orang kan berbeda. Kalau tadi memang parameternya dimasukkan, kalau mengukur dengan dia tadi ya, masukkan usia, masukkan jenis kelamin ya, kemudian baru ditimbang, dipegang alatnya selama beberapa menit, maka akan muncul hasilnya. Tapi konsepnya adalah impedansi, tapi kali ini konsepnya adalah X-ray. X-ray itu ya zat yang radiasi. Ya, atau infrared. Jadi sama seperti kita mengukur denyut nadi, kalau pakai HP sudah bisa pakai blitz ya, di kamera HP pakai cahaya. Untuk foto ada infrarednya. Nah, ini juga bisa diukur dengan prinsip absorpsi cahaya ya dari spektroskop. Kita tahu komposisi kimia dari tubuh. Tapi memang tetap harus di tera, harus di ini ya, akurasi. Tidak bisa langsung digunakan kalau tidak ada parameter patokan. Ya. Kita gunakan ya standar, biasanya digunakan adalah IMT sama skimpole. Nih, ini sudah sampai komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga yaitu fleksibilitas. Yaitu range of motion, rentang dari pergerakan sendi. Ya, apa yang diukur? ROM-nya ini ya. Kenapa dia diukur? Biasanya penting untuk kalau atlet ya, carry out, kemampuan dia carry ya, membawa dirinya dalam aktivitas sehari-hari. Untuk bergerak, biasanya kalau atlet-atlet yang senam ya, menggunakan gym ya, kelenturan yang lebih utama bergerak. Faktornya faktor apa saja ya? Faktor
sendinya, kemudian kapsul sendi ya ini ya. Ini badan sendinya. Kemudian faktor lagi ligamen, tendon ototnya. Alatnya apa? Ini namanya goniometer. Goniometer, elektrogoniometer disambungkan dengan komputer, lebih canggih. Kemudian flexometer, ini ya, duduk sambil menunjuk atau mengambil, kalau secara umum itu memegang jempol kaki ya. Kemudian tape measure ini biasanya pakai plaster yang digunakan oleh atlet olahraga badminton, biasanya menggunakan itu ya untuk meningkatkan fleksibilitas. Diukur dulu. Dan there is not one good test for overall flexibility. Jadi karena sendi kita banyak, ya ada spesifik, masing-masing sendi itu berbeda gerakannya. Ada sendi engsel seperti pintu, ada sendi peluru ya, ada sendi pelana. Nah, maka pengukurannya juga berbeda-beda, tidak satu jenis ya, dan tidak bisa disamaratakan. Nah, yang biasa digunakan adalah tes ini ya, sit and reach. Jadi yang diukur apa? Fleksibilitas punggung bawah dan hamstring. Ini alatnya adalah box ini, sama ada penggarisnya. Ada nilainya. Nilainya berapa? Nah, ya, panjang sentimeter yang bisa diraih ya. Kalau dia benar-benar sempurna, fleksibel, otot punggung bawah ya, dan tungkai bagian belakang hamstring biasanya lebih dari 14. Nih, kita lihat lagi rekaman videonya. Video ini akan menjelaskan bagaimana cara melakukan sit and reach test. Check it out. Equipment yang dibutuhkan adalah seorang asisten, sebuah standing trunk flexion meter, dan sebuah dinding. Cara penggunaan alatnya, yang pertama tekan tombol on untuk menyalakan, dan kita lihat skor dimulai dari min 20 cm, dan tekan tombol set untuk menyetel ulang skor. Untuk prosedur pelaksanaan, posisikan tubuh peserta dengan sudut 90 derajat dan punggung menempel pada dinding. Lalu posisikan kaki sejajar dan lurus, serta menempel pada balok Mister Skala, dan posisikan tangan secara bertumpuk. Setelah itu, lakukan dorongan secara perlahan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan jangkauan sejauh mungkin. Ya, itu cara pengukuran sit and reach test. Jadi perlu kotak. Kotaknya kotak. Sudah ada ini ya. Kalau tadi alat ininya adalah Mistar yang ini digital. Jadi dia langsung bisa mengukur. Ya, kalaupun tidak ada pakai Mistar biasa, ada penunjuk, maka batas mana ujung kita. Atau kalau kita melatih fleksibilitas kita, ya berarti harus sampai menyentuh jempol kaki ya, pada posisi duduk yang tadi sudah ditunjukkan. Nah, yang terakhir adalah otot. Jadi kemampuan otot kalau tadi berdasarkan kardiorespirasi, kemudian komposisi tubuh, persentase otot, lemak, keseluruhan dari tubuh, kemudian sendi yang ini ya. Nah, yang terakhir adalah otot. Ototnya ada dua komponen yang dinilai, kekuatannya dan daya tahannya. Kekuatan itu biasanya satu kali dia melakukan usaha otot, ya biasanya terbatas hanya pada satu otot saja. Kalau daya tahan seberapa maksimal dia bisa
berkontraksi sampai lelah ya. Nah, apa pengukurannya? Biasanya dijadikan satu pengukurannya push up, pull up ataupun sit up. Ini biasanya utama sebenarnya daya tahan yang diukur. Kalau kekuatan biasanya tes genggam. Jadi hanya satu otot genggaman tangan saja, grip. Ya, dia menggenggam. Berapa kekuatannya satu otot itu, berapa dinameter ya ada. Nah, kalau sit up ya perhatikan juga. Jadi otot-otot itu kan banyak di tubuh kita. Jadi otot tertentu yang diukur tidak bisa untuk keseluruhan otot. Jadi otot sit up untuk otot perut otomatis ya, abdominal. Kemudian push up ya bagian atas, bicep, tricep, dada, nanti ada gambarnya. Pull up. Nah, ini juga ya bagian atas ketahanan otot lengan dan bahu. Ini pull up namanya ya. Ada bagiannya. Berapa kali? Nih, ya paling baik ya sampai 30 kali. Skor antara putri dan putra berbeda. Ini adalah kategori untuk penilaian anak sekolah, karena guru olahraga biasanya yang menilai kebugaran. Nah, maka kita juga sebagai mahasiswa kalau menemukan atau mau membantu guru di sekolah nanti ya, dan pengabdian masyarakat, ada hal-hal yang lain, maka bisa dipakai untuk sama-sama ya, bukan mengajarkan, tapi sama-sama kita lihat lagi, kita ulang lagi guru-guru olahraga cara pengukuran kebugaran pada anak sekolah berapa yang terbaik. Ini karena kekuatan otot yang dinilai oleh push up ya, ada bicep, ada tricep, ada otot pectoralis, coracobrachialis, deltoid. Ini ya posisi push up-nya. Ya, kalau tadi pull up, yang ini push up, ini sama ya, kurang lebih sampai 20 kali ke atas. Lebih bagus nilai ininya. Nah, sit up otomatis otot abdomen ya, otot perut. Apa normalnya sama juga 20 sampai 25 nih dikatakan baik. 30 ya. Nah, jumlahnya berapa kali dalam 60 detik dalam 1 menit. Ya. Nah, tambahan yaitu skill ya. Sudah dikatakan tadi sekitar 6 komponen skill yang menjadi komponen untuk menilai biasanya atlet atau dalam olahraga ya. Ini rangkuman dari yang health, silahkan ditonton. Hi guys, today we're going to learn about the health-related components of fitness. Don't be deceived by the name. It's not all about being healthy. Some of these components are so good for sports performance. Come and join me and we'll find out more about the 5 of them. Cardiorespiratory endurance is the ability of the heart and lungs to deliver oxygen to the working muscles. The more efficiently you can do that, the longer you'll be able to exercise for at the intensity between 60 and 85% of your maximum heart rate. Examples could be fast walking, going for a jog, cycling or swimming. A common way to measure cardiovascular endurance is with the beep test. Level 16, 11. Level 16, 12. Nah, ini blip test ya. Blip test yang di lapangan ikut tadi level 1. Sampai ini ya, ke kerucut yang jaraknya sudah ditentukan. Level 16, 13. Muscular strength is all about your 1 RM. That's the most amount of weight you can lift only once. Not multiple contractions, just one singular muscular contraction. The way to test your muscular strength normally is through a grip test. This measures how forceful you can contract those muscles in your forearm once.
Tunggu ya, error di ininya. Nah, tadi yang saya jelaskan, kalau kekuatan otot, ya benar-benar satu otot yang diukur kekuatannya, dia sampai berapa. Ya, jadi kekuatan itu apa ya, Newton ya, kalau ukuran ininya, satuannya. Tapi ini Dina apa namanya? Ya, ada alat hand grip, ya mengukur kekuatan otot genggaman. Jaringan apa ininya. Oke ya, saya restart dulu PowerPoint-nya. Sampai di sini silakan yang mau bertanya sambil menunggu ininya, share screen. Itu 5 komponen kebugaran berkaitan dengan kesehatan. Nanti diingat, jadi kepentingannya minimal untuk kalian sendiri lebih meningkatkan kebugaran, terutama saat pandemi saat ini ya, di rumah saja. Dokter, izin bertanya dokter. Boleh. Saya Haris dokter dari Universitas Dr. Subandi. Mau bertanya terkait dari sit up itu dokter. Tadi kan ada yang sit up langsung menoleh kiri, menoleh ke kanan. Nah, ada beberapa saya lihat yang sit up ke depan gitu dokter. Apakah itu ada perbedaan dokter dari otot-ototnya? Terus yang kedua dokter, sekarang kan musim pandemi, mungkin yang dilakukan hanya lari atau olahraga-olahraga kecil di rumah. Cara mengukur kecepatan lari sama untuk waktu itu gimana dokter? Kalau kita tidak punya alat ataupun tidak tahu cara mengukurnya gitu loh. Terima kasih dokter. Ya. Oke ya. Jadi mungkin yang pertama berkaitan dengan sit up, cara sit up. Jadi kalau tujuan utamanya sit up adalah satu otot di abdomen saja. Jadi otot-otot yang ada di abdomen, rectus abdominis, seluruhnya itu ya, yang kadang membentuk six pack, itu yang utama yang digerakkan. Jadi mau noleh kiri, kanan, ataupun yang lurus tetap ke depan, sebenarnya itu adalah cara yang nyaman saja untuk bergerak ya, mempermudah kita maju ya, posisi dari dari tidur ke duduk gitu ya. Nah, biasanya tidak begitu banyak tarikan otot-otot yang lain. Biasanya larinya adalah ke ini ya, ke belakang karena di leher kan. Jadi otot yang ada di leher bukan otot yang ada di abdomen. Tapi tidak terlalu signifikan lah untuk mempengaruhi kekuatan ototnya atau daya tahan ototnya. Tapi yang penting adalah otot di perut. Ya, itu Haris ya. Jadi boleh kalau mau menghadapnya lurus sampai melihat kalau memang ada bantuan dari teman keluarga yang di depannya sampai duduk gitu ya posisinya. Jadi artinya menghadap ke depan, boleh juga miring ke kiri ke kanan, itu artinya ada tambahan lagi otot lain. Biasanya berkaitan dengan fleksibilitas. Sekaligus jadi kita juga melatih otot. Ini kalau untuk latihan otot, kalau sekaligus bergerak lebih enak ya, sekaligus otot lain juga digerakkan, ya kan? Nah, gimana? Ya tadi ditambah, misal tangannya tadi yang harusnya gini ya gini ya, artinya otot yang ada di biceps ini juga akan bergerak, berkontraksi, maka akan terjadi regangan ya, relaksasi gitu ya, misal yang lagi capek. Jadi sekaligus. Jadi bukan hanya otot abdomen saja, tapi kalau untuk pengukuran, ini kan saya ini sekarang membahas tentang pengukuran kebugaran. Hanya satu atau beberapa otot saja yang digunakan. Tapi kalau untuk peregangan, stretching ya, untuk latihan fisik ya, kita olahraga, maka boleh saja, ya kan? Boleh saja digunakan lebih banyak otot. Ya, sekaligus tangannya juga sambil gini-gini, misal tangannya ya, boleh. Ya, karena sekaligus menggerakkan ototnya. Nah, terus yang kedua untuk tadi, nah sebenarnya nanti akan ada praktikum dengan Pak Arwan, itu nanti ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan secara lebih mudah ya. Jadi ada yang di-download. Kalau memang gambaran kalau pakai
HP, ada Samsung Fit ya, ada Samsung Health, ada Google Fit. Biasanya berkaitan dengan jumlah langkah kaki. Nah, itu juga ya bisa dipakai untuk berapa jauh kita berjalan. Jadi cuma di rumah, tidak jogging keluar misal. Di rumah ada tangga naik turun gitu ya, bisa terdeteksi dengan perubahan posisi handphone kita selama kita pegang untuk berjalan ya. Atau kita letakkan di saku lah. Kalau alat yang sebenarnya namanya pedometer, biasanya dulu dipakai kalau jalan santai gitu ya, ada alat kecil ya, ditaruhnya di pinggang biasanya. Terus berjalan kita, berjalan kemana, nanti ada jumlah langkah kaki. Nah, minimal itu saja sih sebenarnya sudah cukup baik untuk tahu berapa banyak jumlah langkah kaki kita, berapa banyak kalori, ujung-ujungnya biasanya kan dikonversi menjadi kalori, berapa kalori yang sudah terpakai gitu ya, yang terbuang. Nah, itu ya, itu mungkin gambaran, nanti ada kuliahnya, ada praktikumnya. Sudah cukup, Haris? Terima kasih, dokter. Ya. Saya teruskan dulu ya, dikit lagi tadi, mengukur kekuatan otot. Halo dokter, izin bertanya, masih boleh dokter? Boleh, boleh. Boleh ya. Oh, ini mungkin tinggal aja dokter. Tadi dokter menjelaskan bahwa lemak dalam wanita itu lebih banyak daripada pria. Mungkin bisa dijelaskan dokter lebih rincinya. Terima kasih dokter. Oke, ya, jadi memang komposisi lemak. Jadi memang dari apa ya? Dari anatomisnya, penampilan feminina dan maskulina. Jadi kalau feminina ialah wanita, lebih feminin karena memang secara hormonal. Jadi hormonal itu ya ada hormon-hormon wanita, estrogen, progesteron. Maka hormon-hormon itu biasanya lebih meningkatkan produksi yang berkaitan dengan lemak. Ya. Jadi penimbunan lemaknya lebih banyak. Biasanya ditimbunnya di mana lemak-lemak pada wanita? Ya memang di tempat-tempat yang membentuk tubuh wanita, ya. Di bokong misalnya, di glutea, dan tempat lain lah ya. Jadi itu membedakan secara fisik antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Kenapa di laki-laki tidak ada? Karena ada testosteronnya, ya. Hormon testosteronnya dia akan mengutamakan untuk pembentukan tulang, bukan pembentukan jaringan lemak, ya. Kalau tulang otomatis tulang yang pada rangka laki-laki lebih tinggi, lebih cepat, lebih kuat. Setelah itu baru ke otot dia, ya. Testosteron juga dia mempengaruhi hipertrofi namanya, penggemukan pada otot. Termasuk juga otot, misal, jadi kita ambil contoh seperti ini, yang puber lah. Ya, pada laki-laki puber biasanya suaranya akan semakin besar, semakin ini ya, dadanya semakin besar karena ototnya juga berkembang. Nah, itu karena efek dari hormon testosteron. Testosteron dia tidak pengaruh ke lemak tapi ke otot, termasuk suara ya, otot pita suara juga mengalami hipertrofi, jadi lebih ngebas, lebih besar suara pada laki-laki. Nah, itu biasanya berkaitan dengan hormon ya. Itu. Jadi komponen lemak pada wanita lebih banyak, jadi persentase lemaknya lebih banyak, 20-30%. Karena lemak dengan air tidak bisa nyatu, tidak bisa bergabung. Ketika satu komponen itu sudah banyak, maka dia akan mengurangi komponen yang lain. Jadi airnya pada wanita lebih sedikit. Pada laki-laki lebih banyak komponen cairan. Ya, artinya apa? Ketika laki-laki lebih banyak mengeluarkan keringat, olahraga, dehidrasi, maka kemungkinan kekurangan cairannya lebih besar pada laki-laki. Ya. Karena dia komponen airnya lebih banyak menguap, air kan lebih utamanya menguap. Ya. Tuh ya. Oke, Anio. Silakan yang mau bertanya lagi dulu, ini masih error sebenarnya dari ininya. Nanti bisa dilihat di ini aja ya, di e-learning ya. File ininya sudah saya ini, maka tinggal videonya saja memang yang agak lambat kalau dikasih dalam bentuk PowerPoint.
Silakan yang mau bertanya lagi. Oke, bisa tunggu ya, sedikit lagi. Level 16. Ram. That's the most amount of weight you can lift only once. Not multiple contractions, just one singular muscular contraction. The way to test your muscular strength normally is through a grip test. This measures how forceful you can contract those muscles in your forearm once. Doesn't matter how fast you pull on that particular machine, you just squeeze as hard as you can once. Muscular endurance is the muscle's ability to resist fatigue, to be able to go through multiple muscular contractions without failing. A common test for this is the push-up test or the sit-up test. Flexibility is your range of motion around a joint, your ROM. It is joint specific, so if you're really flexible in your shoulders or your hips, doesn't necessarily mean you're going to be flexible all throughout your body. The test to measure flexibility is usually the sit and reach test. Body composition is the makeup of your body, how much muscle you have versus fat versus other residual products such as body organs, blood, bones and those kinds of things. BMI can be used to measure your weight versus your height to give you an indication of if you're within the healthy weight range. Skin fold calipers can be used to give you an indication of how much body fat you're carrying. Having a really good power-to-weight ratio is essential in sports like high jump or road cycling where you need to climb up mountains. Nah, ya itu rangkumannya. Jadi ini tambahan kalau memang ada cedera, ada kecelakaan, ya kalau tidak ada pemanasan, stretching, ya maka akan terjadi cedera. Kalau cederanya di ligamen, ya namanya sprain. Kalau cederanya di tendon atau di ototnya namanya strain, ya. Kalau di sendinya berubah posisi namanya dislokasi. Kalau di tulangnya patah ya sampai berubah letak tulangnya atau discontinue tulangnya namanya fraktur. Nah, kondisi-kondisi ini memang nanti berkaitan dengan apa namanya dokter olahraga biasanya ya. Nanti dokter Ivan akan memberikan praktikum ya, biasanya mungkin yang utama yang lebih banyak dislokasi gitu ya. Kalau memang hanya masalah di ligamen akan ada tarikan, ada tapping, ada apa namanya pakai plester lah seperti pemain-pemain di TV kita lihat olahraga pakai manset ya, tapping yang ada di ininya di kulitnya terlihat. Itu biasanya untuk mencegahnya. Nah, kalau memang sudah terjadi maka pelaksanaannya, penata laksananya prinsipnya adalah RICE, RICE, rest, ice, compress, dan elevate ya. Ini konsep yang utama. Ketika kalian sendiri mungkin posisi duduk terbentur ya, ada bengkak, maka yang pertama ya sudah diamin dulu kaki yang terbentur itu. Kalau ada es langsung dikompres, kalau tidak ada ditekan ya, pressure, kompres akan mengurangi pembengkakan ya. Kemudian ditinggikan kalau tangannya yang tadi bengkak,
Kalau yang terluka benar-benar berdarah, otomatis harus ditinggikan ya, diangkat agar tidak banyak perdarahannya. Sekian kuliah dari saya. Insya Allah bisa bermanfaat. Jadi ini minggu ini, pekan ini kita menghabiskan satu cabang ilmu ya, ilmu kedokteran olahraga. Ya, jadi selesai, tinggal praktikum di pekan depan, baru penugasan. Nah, ya, ini satu kompetensi yang bisa didapatkan dari kuliah di ini ya, kesehatan perwujudan kota sehat. Ya, jadi bisa diaplikasikan nanti sebagai edukasi nantinya, edukasi untuk menggerakkan masyarakat melalui olahraga. Ya. Silakan yang mau bertanya lagi. Boleh. Masih ada yang mau bertanya? Dokter, izin bertanya. Tadi yang ada suara-suaranya itu dokter, yang bunyi bel gitu, yang lari itu dokter, itu ukuran jaraknya dari titik pertama sampai titik terakhir itu berapa dokter? Apakah ada Nah, berapa patokannya ya? atau? Ada. Iya, ada patokannya. Ya, di blip test ada patokannya dia. Ya, 20 meter. Ya, tapi dilihat nanti ya, saya ini juga karena kan ada level-levelnya. Masing-masing level dia bergerak, ya, jadi bisa berjalan, bisa berlari. Jadi kalau di level awal mungkin dia berjalan, harus sama sesuai dengan, karena patokannya adalah bunyi belnya, ya, bukan cepatnya. Bunyi bel, kalau belum bunyi bel dia belum sampai di sana. Kalau bunyi bel harus sudah sampai ya. Kalau belum ya sudah, berarti ikuti lambat jalannya. Jadi semakin lama levelnya semakin cepat. Itu biasanya di lapangan penggunaannya. Tapi kalau kita tidak ada lapangan, artinya ya tidak banyak tempat, maka cukup pakai yang step test tadi. Step test, naik turun tangga, bisa diukur denyut nadinya. Kalau tadi kan dikonversi, kalau itu level ke-1 berapa sampai ininya, tingkatannya nanti dilihat konversinya berapa. Nanti ada di slide ini ya, PowerPoint saya. Dapat VO2 max-nya. Baik dokter, terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk IKM kalian sudah selesai ya, dari Dokter Emma sama Dokter Ice. Mungkin itu yang utama. Ada dari pendidikan olahraga di sini, di kelas ini? Saya dokter. Pak Ferdi ya? Iya. Dari pendidikan jasmani UPI. Oh, dari UPI tuh. Saya ambil videonya tuh tadi. Ya, ada masukan tambahan nggak kira-kira? Ferdi? Tidak ada sih dokter. Sudah tidak cukup. ada ya? Oke ya. Iya. Oke. Nanti bisa ditambahkan kalau dari presentasi nanti dapat tugasnya ya, bisa dibantu temannya satu kelompok. Ferdi ya, nanti di kelas apa Ferdi? Nightingale atau ini Winslow. Oke, kalau tidak ada cukup kuliah hari ini. Ternyata memang jadwal di saya bukan jam 1 ya, jam 14.30 ya. Yang jam 1 itu adalah minggu depan, pekan depan, karena karena pengajarnya dari mitra ya, dari dosen di Prabu Muli. Jadi pukul 13. Kalau yang semestinya adalah pukul 14.30. Ya, maaf saya juga salah jadwal ternyata. Kalau yang sekarang saya menggantikan Dokter Irfan maju. Ya benar ya, di jadwal kalian 14.30 juga ya? Iya benar dokter. Iya, bukan 13. 13 itu di pekan depan, hari Selasa, Rabu, Kamis itu pukul 13. Nah, untuk yang jadwal untuk yang 1 minggu ini kita akan evaluasi dari yang kehadiran ini, maksudnya dievaluasi ya. Artinya kan ada input yang salah dari admin absen ya, nanti tetap dihadirkan, dibuat hadir maksudnya. Tetap dibuat hadir.
Kemudian karena ini kan harusnya 120 loh yang hadir, ini yang Zoom, tapi yang hadir Zoom sekarang yang online ada 60. Artinya setengahnya tidak hadir. Setengah tidak hadir bukan berarti dia tidak mengikuti kuliah, karena kuliahnya ada di e-learning. Oleh sebab itu yang tercatat di kementerian, karena ini adalah program Kementerian Pendidikan, bukan programnya si Unsri saja, bukan program universitas lain, bukan, tapi langsung di bawah Menteri Pendidikan, maka kita tercatat di e-learning Unsri. Ya, e-learning itu yang menjadi laporan ke Menteri Pendidikan, ya, di bawah Dirjen Pendidikan Tinggi. Maka kalau bisa memang semuanya aktif di e-learning, walaupun hanya login, masuk, download materi dan absensi yang memang biasanya absensi ya. Di situ. Ini kan minggu 3 pekan awal ini kuliah, otomatis kuliah sinkronus dengan seperti ini ya terlihat, tapi selebihnya mungkin tidak ada masuk di Zoom, ya tetap di e-learningnya dibuka. Ya, itu saja pesan dari saya. Nah, tidak ada ini lagi. Nah, tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, atensi kalian untuk mengikuti perkuliahan sampai selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya, sama. Silahkan Liv. Terima kasih banyak dokter. Ya, Liv juga ya.